Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 06, 07 dan 08 bersama Sharik Ritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 06. Bos besar mafia mobil itu dengan cepat melaju. Elang yang hanya berlari tidak bisa mengejar mobil itu. Walaupun dia tidak mengenal wanita itu, namun rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri Elang terpanggil untuk menolongnya. Elang melewati sebuah taksi yang sedang terparkir di pinggir jalan, menunggu penumpang. Pria itu pun akhirnya berbalik dan melangkah menuju sebuah taksi berwarna kuning tersebut. Tanpa basa-basi, Elang langsung masuk ke dalam kabin depan mobil. Tentu saja sang sopir yang sedang tertidur itu terkejut tatkala mendapati Elang yang main masuk ke dalam taksinya. "Ayo cepat jalan, Pak. Kejar mobil van warna hitam itu," seru Elang. Sang sopir taksi itu mengernyitkan keningnya dan berkata, "Siapa kamu? Untuk apa kamu nyuruh-nyuruh aku? Loh, bukankah kamu itu sopir taksi? Sedang narik, kan? Kalau gitu antar aku mengejar mobil van hitam itu. Dia menculik seorang gadis," ucap Elang. Pria parubaya itu melihat Elang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dia memperhatikan Elang yang tampak sangat meragukan untuk bisa membayar taksinya. Apalagi ditambah dengan bau sampah dari tubuhnya akibat bersembunyi di tempat sampah. Menambah keyakinan sang sopir taksi. "Kenapa kamu diam saja? Ayo cepat jalan. Nanti keburu kita kehilangan jejak mobil van itu," protes Elang karena sang sopir tak kunjung menghidupkan mesin mobilnya. "Aku tidak bisa. Aku ngantuk. Cari taksi yang lain saja," ucap pria itu, ketus. Elang terdiam sejenak, lalu dia pun mengeluarkan 2 lembar uang nominal 100 ribuan dan memberikannya kepada sopir taksi itu. "Aku bayar. Jangan takut," ucap Elang, tegas. Melihat uang, sopir taksi itu pun langsung bersemangat. Lalu dia pun mengambil uang itu sembari berkata, "Nah, begini dong. Jadi, kan rasa ngantuknya hilang." Elang mengangkat sebelah bibirnya sambil menatap tajam pria parubaya itu. Lalu dengan suara yang ketus, dia berkata, "Ya sudah, cepat jalan. Jangan takut. Aku sudah menguasai jalanan lebih dari 20 tahun. Aku bisa lebih cepat dari seorang pembalap F1, seloro sang sopir." Sopir taksi itu menghidupkan mesin mobil taksinya dan kemudian langsung melaju mengejar mobil van sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elang. Taksi itu sangat cepat melaju. Apa yang dikatakan oleh sang sopir nyatanya sesuai dengan kenyataannya. Mobil van yang membawa wanita imut itu menuju ke perumahan mewah, kediaman mafia. Mereka menuju ke rumah Alfonso. "Bos, bagaimana ini?" tanya sang sopir taksi. Elang mengernyitkan keningnya. Dia tidak mendengar nama itu sebelumnya. Tentu dia bingung dengan sosok Alfonso yang dikatakan oleh pria parubaya itu. "Alfonso, siapa dia?" tanya Elang. Sopir taksi itu melirik heran ke arah Elang seraya bertanya, "Kamu tidak tahu siapa itu Alfonso? Wah, apakah kamu bukan asli kota ini?" Elang menganggukkan kepalanya, menjawab pertanyaan itu. "Pantas saja," kata pria yang rambutnya sudah banyak yang berwarna putih itu. "Biar ku beritahu kepadamu, Alfonso itu adalah salah satu bos besar mafia di kota ini. Dia menguasai jalur selatan, tengah dan barat. Dia begitu kejam." Setelah mendengar itu, Elang langsung merasa sesak napas. Jika benar yang dikatakan oleh sopir taksi tersebut, maka melanjutkan niatnya untuk menolong wanita itu sama saja dengan mengantar diri sendiri ke liang lahat. Apa? Jadi dia itu mafia? Pasti dia memiliki pasukan yang banyak. Ya, tanya Elang dengan suara yang terbata. Sang sopir menganggukkan kepalanya. Elang merasa takut. Dia masih menganggap dirinya adalah orang biasa yang hanya bisa berkelahi dengan cara yang asal tanpa teknik. Namun walau begitu, dia merasa sangat kasihan sekali kepada wanita yang diculik. Elang membayangkan jika wanita itu pasti akan disiksa, baik secara fisik maupun secara mental. Bisa jadi mereka juga akan membunuhnya. "Apa kita harus melaporkan ini ke polisi?" tanya Elang. Sang sopir mengangkat kedua bahunya seraya menghela napas panjang. "Aku sih tidak menyarankan. Soalnya seperti yang diketahui banyak orang kalau Alfonso itu sangat dekat dengan petinggi kepolisian. Jadi dia bisa sangat bebas untuk melanggar hukum yang ada.
Aku dengar dia menyogok kepolisian dengan uang yang banyak, bisik pria paruh baya itu. Padahal mereka hanya berdua di dalam taksi, tetapi masih saja berbisik. Elang tampak bimbang antara menolong atau pura-pura tidak tahu. Aku antar kamu pulang saja. Ya, lebih baik kita nggak ikut campur dalam masalah ini. Sangat berbahaya, ucap sang sopir. Saran itu boleh jadi adalah saran yang baik bagi Elang. Namun hati kecil pria itu tidak bisa membiarkan wanita itu menjadi korban. Maka dari itu, dia pun memutuskan untuk mencoba menyelamatkannya. Yakin, aku tidak bisa. Aku harus menolongnya. Tidak terbayang bagaimana penyesalan yang akan menghantuiku jika aku tidak mencoba menyelamatkannya, kata Elang dengan sangat. Sopir taksi itu terkejut mendengarnya. Apa kamu yakin? Elang menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun berkata, Lia, kamu kembali pulang saja, biar aku sendiri yang menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, Elang langsung keluar dari taksi. Dia tampak seperti seorang pahlawan super yang datang untuk menyelamatkan dunia. Sopir taksi itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang itu sudah gila. Elang dengan mengendap-endap, mendekati rumah yang menjadi markas seorang mafia bernama Alfonso. Dia memperhatikan rumah itu dan langsung dibuat terkesima dengan rumah yang sangat mewah dan besar. Di area pagar sampai ke depan pintu rumah, terdapat 10 orang berbadan besar dengan wajah yang menyeramkan. Tatkala dia sedang mengintip area rumah, tiba-tiba suara seorang pria terdengar dari arah belakang, mengejutkannya. Hei, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Elang terlonjak hingga melompat. Teriakan itu mengundang perhatian para anak buah Alfonso yang lain sehingga mereka langsung keluar dan mengepung Elang. Ada apa? Tanya seorang pria yang berkepala plontos. Dia mengintip ke area markas. Sepertinya ada yang ingin menjadi samsak hidup kita yang baru, ucap seorang pria yang pertama kali memergoki Elang. Mendengar itu, para anak buah Alfonso menyeringai. Mereka tampak senang karena berpikir jika mereka akan memiliki mainan baru untuk latih tinju. Seorang pria yang memiliki rambut pendek hanya 1 cm itu berjalan menghampiri Elang. Lalu dia menarik seragam yang dikenakan oleh Elang dengan sangat keras. Apa kamu ingin mati? Tanya pria itu. Bagi Elang saat ini sudah kepalang. Sudah tercebur. Sekalian saja berenang, pikirnya. Oleh sebab itu, Elang pun menantang balik pria itu. Aku ke sini untuk menyelamatkan wanita yang sudah kalian culik. Bebaskan dia atau kalian akan menyesal, ucap Elang, memberanikan diri. Sontak saja semuanya tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Elang. Mereka menilai jika Elang sedang berguyon saat ini. Hahaha, aku akan menunjukkan padamu apa arti menyesal, ucap pria berambut terpendek itu seraya mengayunkan tangannya. Plaak bersambung. Lanjut episode 07. Kekuatan yang kembali. Ayunan tangan yang dilepaskan oleh salah satu anak buah Alfonso itu melesat dengan sangat cepat dan keras. Semua orang sudah mengira jika Elang akan terkena pukulan yang sangat keras dan telak. Namun ternyata, semua itu salah. Pukulan yang dilepaskan oleh orang itu tidak pernah menyentuh Elang karena dirinya lah yang terkena pukulan terlebih dahulu dari Elang hingga membuatnya tersungkur dan pingsan. Melihat temannya terkapar membuat anak buah Alfonso yang lainnya menjadi geram. Bajingan, berani sekali kau melukai dia. Akan kubunuh kau, pekik seorang pria berambut klimis dengan tato bintang di leher. Elang kini bertambah berani karena dia menilai jika kekuatan dari orang-orang di hadapannya itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Dengan dirinya yang bisa mengalahkan salah satu di antara mereka dengan sekali pukulan, dia menjadi percaya diri untuk bisa mengalahkan mereka. Pria berambut klimis itu berlari dan melepaskan sebuah pukulan yang mengarah ke wajah Elang. Namun dengan cepat, Elang membungkuk dan kemudian dia pun melepaskan sebuah pukulan yang menghantam perut pria berambut klimis itu. Pria itu langsung tidak bisa bernapas setelah menerima pukulan yang mengenai tepat di ulu hatinya. Bruk, akhirnya pria itu pun terjatuh ke aspal sambil memegangi perut dan lehernya dengan mulut yang terbuka, berharap bisa menghirup oksigen lebih banyak ke paru-paru. Tanpa pikir panjang, 8 orang anak buah yang menjaga area depan langsung menyerang Elang secara bersama-sama. Bukannya mundur dan lari, Elang malah maju melawan mereka semua. Pukulan yang mengarah kepadanya
ditangkis dengan sangat sempurna dan kemudian elang pun membalas serangan musuh itu dengan pukulan-pukulan yang sangat keras hingga membuat lawan-lawannya itu tersungkur. Kini tersisa seorang pria yang berkepala kotak dengan pundak yang lebar. Dia menatap elang dengan sangat tajam. Dari tatapan matanya itu, dia seperti seseorang yang ingin menyantap mangsa. Elang bersiap. Dia memasang kuda-kuda yang begitu sempurna dan menjadi ciri khasnya. Entah bagaimana dia bisa melakukan kuda-kuda sempurna yang selalu dia tunjukkan saat bertarung dengan musuh ketika dia masih menjadi seorang tentara. Digunakan olehnya. Saat ini seperti ingatannya sudah kembali. Keduanya masih saling pandang dalam beberapa saat. Saling menunggu lawannya bergerak. Mungkin kamu bisa mengalahkan teman-temanku itu dengan mudah. Tapi perlu kau tahu, aku adalah yang terbaik di antara mereka semua. Jadi, sudah barang tentu. Melawanku tidak semudah melawan mereka, ucap anak buah Alfonso itu. Elang menyeringai, lalu dia berkata, ya, mungkin saja kamu benar. Tapi tentu saja hasil akhirnya tetap sama. Kamu akan tergeletak tak berdaya. Sama seperti kawan-kawanmu itu. Kini elang tidak menunggu. Dirinya memilih untuk memulai pertarungan karena dia memikirkan tentang wanita yang diculik oleh Alfonso. Jika dia terlalu banyak membuang waktu, dikhawatirkan wanita itu sudah mendapatkan perlakuan yang buruk. Mungkin juga dia sedang disiksa saat ini. Dengan tolakan kaki yang begitu kuat, elang bergerak maju dengan begitu cepat. Sebuah pukulan dilepaskan mengarah ke wajah pria itu. Anak buah Alfonso itu langsung menyilangkan kedua tangannya di depan wajah untuk menangkis serangan dari elang. Buuk, namun ternyata, pukulan yang dilepaskan oleh elang begitu kuat. Kedua tangannya tidak bisa menahan serangan dari elang hingga bruk, membuatnya terpental ke belakang sejauh 5 meter. Argegeh, pria berambut klimis itu berteriak kesakitan. Elang mengangkat tangan kanannya sejajar dengan dada. Dia melihat telapak tangannya itu dengan tatapan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka jika dirinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Aku memiliki kekuatan sehebat ini. Apakah yang dikatakan oleh itu benar-benar aku? Sang Dewa Perang, tanya elang pada dirinya sendiri. Tidak mau terlalu larut dalam keterkejutannya. Elang berlari masuk ke dalam markas Alfonso untuk menyelamatkan wanita imut yang merupakan karyawan baru karaoke di tempatnya bekerja. Dia masuk ke dalam area rumah tanpa kesulitan karena penjaga depan sudah dihabisi olehnya semua. Bruk, kekuatan yang kembali. Tanpa bikin panjang elang menendang pintu rumah ganda hingga terbuka. Alfonso dan beberapa anak buahnya sedang berpesta minuman keras dengan sosok wanita imut bernama Gea. Sedang diikat tangannya dengan sebuah rantai yang menjuntai dari langit-langit rumah. Di bagian tengah ruangan. Lepaskan wanita. Pekik elang tanpa rasa takut. Kali ini keberaniannya benar-benar sudah besar. Layaknya seorang petinggi militer. Apakah mentalnya sudah kembali menjadi seorang dewa perang? Kini semua mata tertuju kepada elang. Namun tatapan mata itu terlihat saja. Bahkan Alfonso sama sekali tidak melirik ke arah elang. Sang penguasa yang menguasai hampir 2/3 bagian kota itu sudah terlibat dalam banyak pertempuran. Tidak jarang pulang dia menghadapi musuh-musuh yang kuat dan sebagian besar pertempuran berhasil dimenangkan olehnya. Jadi dia sama sekali tidak menghiraukan keseruan yang dilontarkan oleh elang. Alfonso dengan santai menghisap cerutu sambil memandang wajah serta tubuh Gea. Baginya lebih penting untuk menatap wajah dan tubuh wanita mungil itu dibanding dengan perusuh kecil. Seorang kaki tangannya berkata kepada Alfonso, ada seorang anak muda datang dan meminta untuk melepaskan Gea, bos. Alfonso menghisap cerutunya dan mengembuskan asapnya dengan pelan. Lalu dia berkata, kamu urus aja lalat itu. Suara itu dengan jelas dapat didengar oleh elang. Tentu saja hal ini membuat dirinya menjadi geram. Siapa yang kamu bilang lalat itu? Hah, geram elang dengan suara yang lantang. Sontak saja hal itu membuat semua orang yang ada di dalam markas, yang tentu saja kesemuanya adalah anak buah Alfonso, naik hitam-hitam semuanya. Lalat ini sungguh tidak tahu diri. Dia berpikir bisa menjadi seekor tawon pembunuh yang dapat membunuh dengan penyengat panjangnya. Benar-benar sangat menggelikan, ucap kaki tangan Alfonso. Matthew, ya, aku akan membunuh kalian semua jika kalian tidak melepaskan wanita itu. Camkan itu,
ucap Elang dengan sangat arogan. Matthew hanya menyeringai saja mendengar apa yang diucapkan oleh Elang. Dia menilai jika Elang dapat diatasi dengan mudah seperti membersihkan debu saja. Kemudian Matthew menoleh ke arah pasukan yang lain dan berkata, "Bereskan kotoran itu." Pasukan Alfonso ternyata merespon dengan serius. Mereka yang berjumlah 20 orang, kini bergerak untuk mengepung Elang. Di saat ini, keberanian yang ada di dalam diri Elang perlahan menciut ketika dia melihat anak buah Alfonso yang bergerak mengelilinginya. "Bersiaplah menuju kematianmu," ucap salah seorang anak-anak buah Alfonso. Elang kini berada di tengah-tengah lingkaran. Ini adalah jumlah yang 2 kali lipat lebih banyak dibanding dengan para pengawal depan yang berhasil dikalahkan oleh Elang. Ketika anak buah Alfonso itu akan bergerak, tiba-tiba 4 orang anak buah Alfonso yang ada di belakang Elang tersungkur dalam waktu yang hampir bersamaan. "Brooke, berani-beraninya kalian semua menantang sang dewa perang. Apa kalian ingin mati?" Pekik seorang wanita cantik dengan mata yang jeli. Elang menoleh ke belakang dan mendapati sosok Emily sedang berdiri dengan begitu berwibawa. Baik para pasukan, Matthew maupun Alfonso, terkejut ketika melihat kedatangan Emily. Ditambah dengan keterangan yang diberikan oleh Emily yang menyebut jika orang yang akan dilawan oleh mereka adalah seorang dewa perang. Alfonso sontak saja langsung berdiri dengan wajah yang pucat dan mata yang terbelalak. Apa? Dia dewa perang. Kamu jangan bercanda. Jenderal Emily. Bersambung. Lanjut episode 08. Wanita berhati suci. Wajah Alfonso begitu menggelikan jika dilihat saat ini. Wajah ketakutan yang bercampur dengan ketidakpercayaannya membuat mimik wajahnya itu berbanding terbalik dengan sebelum kedatangan Emily yang membawa kabar mengejutkan itu. Emily menatap tajam kedua mata Alfonso. Lalu dia berkata, "Apakah menurutmu aku memiliki waktu untuk membohongimu? Lagi pula apa untungnya aku membela dia jika dirinya bukanlah seseorang yang penting?" Alfonso semakin gemetaran tubuhnya. Melawan Emily saja dia dan pasukannya tidak bisa, apalagi harus melawan seorang dewa perang. Tentunya itu adalah sebuah kemustahilan. Dia adalah dewa perang yang hilang 2 tahun yang lalu. Kini dia sudah kembali dan siap untuk menjadi pelindung negara kita dan seluruh warga negara. Jadi, sudah sepatutnya kamu berada di telapak kakinya saat ini. Jika tidak, aku rasa kamu sudah mengetahui akibatnya. Lanjut Emily. Wanita itu benar-benar berwibawa, dari cara bicaranya dan juga dari gerak tubuhnya. Berkelas hingga membuat siapa saja yang melihatnya menjadi segan. Sangat jarang sekali seorang tentara wanita bisa memiliki itu. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengeluarkan aura yang membuat sekitarnya menjadi takut padanya. Tentunya, saudara segan dan juga takut. Berbeda. Alfonso mengerti dengan maksud dari perkataan Emily. Oleh sebab itu dia pun langsung berlari menghampiri Elang dan langsung bersujud di kaki sang dewa perang yang masih kehilangan ingatannya. "Tolong maafkan aku dewa perang. Aku sungguh tidak tahu jika kamu adalah sang dewa perang. Mohon jangan hukum aku," ucap Alfonso dalam sujudnya. Dia berpikir dengan melakukan hal ini dia akan dimaafkan dan terbebas dari hukuman. Seorang ketua mafia dan dia mau bersujud itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Selain sebagai penghormatan, itu berarti menandakan jika dia akan menjadi pengikut Elang sampai akhir hayat. Emily sangat paham dengan hal itu. Oleh sebab itu dia memilih untuk diam dan menyerahkan semuanya kepada Elang. Jika Elang mau memaafkannya maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Tapi jika tidak dimaafkan, maka tidak akan mengubah apapun. Elang menatap tajam kepala bagian belakang Alfonso. Kemudian dia pun menginjak kepala itu dengan kaki kirinya. Sontak saja apa yang dilakukan oleh Elang mengejutkan semua orang terkecuali Emily. Di saat ini semua anak buah Alfonso ketakutan. Mereka berpikir jika Elang memanglah seorang dewa perang. Jika Elang bukanlah seorang pria hebat dengan kekuatan yang tak terbatas, dia tidak akan berani melakukan ini kepada Alfonso. Seorang mafia yang memegang sebagian besar wilayah kota. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sana yang kesemuanya adalah anak buah Alfonso. Emily malah tersenyum. Dia sangat senang karena melihat Elang yang dia kenal dulu. Saat sedang hilang ingatan pun, sikapnya itu tidak pernah berubah. Gumam Emily sambil menggelengkan kepalanya.
Elang tetap menaruh kakinya di atas kepala Alfonso. Dia tampak nyaman tanpa adanya perlawanan sedikit pun dari ketua mafia itu. Kamu meminta maaf atas apa yang sudah kamu lakukan kepadaku dengan bersujud di kakiku. Lantas bagaimana caramu meminta maaf kepada wanita itu? Tanya Elang dengan suara rendah namun begitu menakutkan. Mendengar pertanyaan itu bulu kuduk Alfonso langsung berdiri. Keringat dingin semakin deras mengucur dari seluruh tubuhnya. Aku juga akan bersujud di kakinya dan meminta maaf. Selain itu aku juga akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku, ucap Alfonso dengan suara bergetar. Elang mengangkat kakinya dari kepala Alfonso. Lalu dia berkata, cepat minta maaf kepadanya. Hukuman yang akan aku berikan tergantung dari wanita itu. Dengan cepat Alfonso berdiri. Dengan gerakan tangan, Alfonso memerintahkan kepada anak buahnya untuk melepas Gea. Sontak saja anak buah Alfonso langsung bergegas membebaskan Gea. Bukan hanya satu orang yang bergerak, tapi lebih dari 10 orang. Mereka berinisiatif untuk membebaskan Gea karena khawatir akan ada sesuatu yang lebih buruk jika tidak secepatnya bergerak membebaskan Gea. Oleh sebab itu mereka pun berebut kunci gembok untuk menjadi orang yang melepaskan Gea. Setelah lepas, Alfonso langsung menghampiri Gea dan bersujud di kaki wanita itu. Namun, lihat apa yang terjadi. Gea melangkah mundur, menjauh dari kepala Alfonso. Wanita itu menggelengkan kepalanya sembari berkata, jangan, kamu nggak boleh begini, itu sangat tidak pantas. Apa katanya? Tidak pantas. Apakah yang dilakukan oleh Alfonso kepadanya barusan? Itu adalah sesuatu yang pantas. Gea benar-benar memiliki hati yang bersih. Semua orang yang ada di sana terkejut mendengarnya, tak terkecuali Elang. Dia sama sekali tidak menyangka jika Gea bisa berkata seperti itu. Alfonso langsung mengangkat kembali kepalanya. Kini dia dalam keadaan bersimpuh. Kenapa Gea? Aku harus meminta maaf kepadamu. Apa yang sudah aku lakukan tadi benar-benar tidak pantas. Aku sangat menyesal sekali, ucap Alfon. So, yang bergetar, bersungguh-sungguh. Gea menggelengkan kepalanya sambil berkata, tapi kamu nggak perlu seperti ini. Aku sudah memaafkanmu. Emily sangat ingin ikut campur saat ini. Dia begitu gemas dengan sikap Gea yang terlalu baik menurutnya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Alfonso sudah masuk ke dalam pelecehan terhadap wanita. Dan dirinya yang merupakan seorang wanita juga, tentu tidak terima jika pelaku pelecehan dimaafkan begitu saja. Namun ketika dia akan bergerak, Elang mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Emily tetap diam di tempat. Tidak ada yang bisa dilakukan olehnya kecuali menuruti perintah dari sang dewa perang. Dengan cepat Alfonso berkata, terima kasih, Gea. Kamu memang seorang wanita yang berhati suci. Aku sudah sangat bodoh karena sudah menculikmu. Elang berjalan menghampiri Gea. Lalu ketika sudah berada di dekat Gea, Elang bertanya, apa kamu yakin dengan ini? Apa kamu nggak mau menghukumnya untuk membalas dendam? Alfonso gemetaran mendengarnya. Dia takut jika Gea akan berubah pikiran dan kemudian meminta Elang untuk menghukumnya. Ya, aku sangat yakin. Balas dendam bukanlah sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dia malah akan menambah masalah. Memaafkan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, kata Gea dengan bersungguh-sungguh. Elang menghela napas panjang. Namun kemudian dia tersenyum bangga kepada wanita itu. Setelah itu Elang menoleh ke arah Alfonso. Lalu dia berkata, andai dia tidak memaafkanmu, sudah dapat kupastikan jika aku akan mengirimmu ke neraka. Alfonso mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, aku tahu, Nona Gea memang sangat baik dan berhati suci. Emily kini melangkahkan kakinya mendekati mereka. Lalu ketika sampai dia menoleh ke arah Alfonso, aku akan melenyapkanmu jika kamu melakukan yang seperti ini lagi. Tentu saja kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Alfonso dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu Elang mengajak Gea keluar dari markas Alfonso itu. Emily mengikuti dari belakang. Ketika sudah di depan markas, Emily menghentikan langkah Elang. Dewa Perang, jangan lupa dengan terapi yang harus kamu jalani. Ini bukan hanya untuk kepentingan negara, tapi juga untuk kepentingan kamu sendiri. Kejadian ini menjadi peringatannya.
Ucap Emily, mengingatkan. Elang menganggukkan kepalanya sembari berkata, aku akan menghubungimu nanti. Baik kalau begitu. Aku pergi dulu. Sampai ketemu nanti. Ucap Emily. Setelah Emily pergi, Gea penasaran dengan apa yang diperbincangkan oleh Elang dan juga Emily. Dia pun kemudian bertanya, kamu sedang sakit? Sakit apa? Mendengar pertanyaan itu, Elang menjadi gugup. Dia tidak mau sampai Gea mengetahui penyakit dan juga latar belakangnya. Sekarang sudah jam berapa? Bukankah kita harus masuk kerja? Kamu baru kerja hari ini, kan? Tanya Elang. Oh iya, bagaimana ini? Aku terlambat dong. Pasti aku kena marah. Gea tampak begitu cemas. Ayo kita berangkat kerja. Aku juga sudah terlambat. Kalau aku tidak ada, nanti siapa yang akan menjaga karaoke? Kata Elang. Kemudian pria itu pun memberhentikan taksi. Mereka berdua pun berangkat menuju tempat kerja dengan menggunakan taksi. Sesampainya di tempat karaoke, mereka berdua pun berlari-lari masuk ke dalam untuk langsung mulai bekerja. Namun saat dia baru masuk pintu masuk, Edwin sang manajer karaoke berdiri di hadapan mereka, menghentikan langkah kaki mereka berdua. Untuk apa kalian datang lagi ke sini? Pekik pria itu bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.